Wa qawluhu lahu, dan pernyataan pensyair lahu aroda bihil mulka, yang dia maksud dengan lahu itu adalah kepemakaian. Izwal makulatu, karena dia merupakan makulah. Ya, jadi salah satu daripada makulatul asyrah itu adalah al-mulk. Min itlaqid dali muradan bihil madlulu, merupakan pengitlakan dal, jadi dalnya itu bersifat umum dalam hal keadaan yang dimaksud dengan dalnya itu adalah al-madlul. Wa huwa halatun tahsulu li syai'i bisababi ma yuhitu bih wa yantaqilu bintiqalihi. Dan al-mulk itu merupakan sesuatu yang didapatkan oleh sesuatu yang didapatkan oleh sesuatu yang lain disebabkan sesuatu yang meliputinya, wa yantaqilu bintiqalihi, dan sesuatu tersebut berpindah dengan keberpindahannya. Kakaunil insani mutaqammisan, seperti manusia bergamis, memakai gamis, au muta'ammiman, atau memakai imamah. Jadi kan gamis itu dia meliputi daripada diri manusia, walaupun nggak seluruh tubuhnya. Yang penting ada yang diliputi aja. Dan dia juga berpindah kalau manusia itu pindah. Manusia jalan ke kanan, ya dia juga ikut pindah ke kanan. Au muta'amiman, atau manusia berimamah. Wa qawluhu iyan fa'il, dan pernyataannya in yan fa'il majzuman bi adati syarti. Ini dijazmkan dengan adatu syarat, dengan perangkat syarat. In itu kan huruf syarat. Kaza qala ba'duhum, seperti ini adalah yang disampaikan oleh sebagian ulama. Wa hadza ghairu muta'ayyinin, dan ini tidak harus, enggak wajib. Bal yajuzu fathul hamzati bija'li an masdariyatan wa taskinil fi'li takhfifan. Akan tetapi boleh fathah hamzahnya dengan menjadikan an masdariyah, jadi bukan in, difathahkan jadi an itu an masdariyah, dan mensukunkan fi'il dalam bentuk meringankan dalam pengucapan. Wa yakunu min atfil masdaril muawwali ala ghairihi, dan dia merupakan atof, dan dia menjadi atof masdar muawwal terhadap kalimat selainnya. Wala'alla haza aula, dan mungkin ini yang lebih tepat, yang lebih utama. Wal muradu bihil infi'alu, dan yang dimaksud dengan in yanfa'il adalah infi'al. Wa huwa ta'assuru syai'i an ghairihi madama yuta'assaru, yaitu adalah sesuatu mendapatkan efek dari selainnya selama dia mendapatkan efek. Kahalil musakhani madama yusakhanu, seperti keadaan sesuatu yang dipanaskan, atau seperti halnya sesuatu yang dipanaskan, madama yusakhanu, selama dia dipanaskan. Waqat taqattu'i wat tabarrudi wal tiwa'i, dan seperti sesuatu yang dipotong, sesuatu yang didinginkan, sesuatu yang dilipat. Selama pekerjaan itu masih mengenai dirinya, maka itu disebut infial. Wa qawluhu fu'ila, dan pernyataannya itu fu'ila. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, mabniyun lil majhuli. Ini dimabni majhulkan. Wa huwa jawabu syarti, dan dia adalah jawabu syarat. Jawabu syarat daripada kalimat in yanfa'il. In yanfa'il itu kan ada adatu syaratnya. Dia merupakan fi'il syarat, kemasukan adatu syarat, huruf syarat. Wa huwa ghairu muta'ayyinin, dan ini enggak harus menjadi jawabu syarat. Bal yasihu atuhu ala ma qablahu bimuqaddarin. Akan tetapi sah, diperbolehkan untuk mengatofkan fu'ila terhadap yang sebelumnya, bimuqaddarin, dengan pengkira-kiraan. Misalkan dikira-kirakan dengan adanya huruf waw. Pengkira-kiraan itu maksudnya cuma dibayangin aja, tapi nggak ada secara tulisan begitu. Wal muradu bihil fi'lu, dan yang dimaksud dengan fu'ila adalah al-fi'lu. Nanti akan disebutkan pengertian daripada al-fi'lu itu apa. Wa haza aqrabu, dan ini adalah yang lebih mendekati kebenaran, menjadikan fu'ila terhadap
menjadikan fu'ila sebagai atof. Balil muta'ayyinu, bahkan sesuatu yang harus diatofkan memang. Wazalika li'anal maqsuda, dan hal tersebut harus, maksudnya kenapa kok harus gitu? Kenapa kok harus dijadikan atof? Li'anal maqsuda, karena sungguhnya tujuan yang dimaksud innama, sesungguhnya hanyalah huwa ta'dadul asyarati, adalah menyebutkan 10 tersebut secara satu persatu. Menyebutkan makulatul asyarah secara satu persatu. Kalau tidak diatofkan, nanti nggak satu persatu. Menjadi nggak satu persatu gitu nyebutinya. Nyebutinya menjadi sekaligus gitu. Ala ma taqaddama, berdasarkan apa yang telah lalu. Tadi kan disebutkan sa'unzimuha ya. Adul makulati, jumlah makulatul asyraf fi asyrin, itu di dalam 10. Itu 10 sa'unzimuha, saya akan menazomkannya. Nah, ini mengisyaratkan apa yang dimaksud oleh pengarang syair, kata pensyarah. Itu yang dimaksud adalah akan menyebutkannya secara satu persatu, begitu. Kalau dia menjadi fi'il syarat dan fi'il jawab syarat, nanti nyebutinnya enggak satu persatu, tapi secara sekaligus. Makanya berkesimpulan, ya memang seharusnya ini wajib menjadi atof gitu, bukan menjadi jawabu syarat. Wal fi'lu, adapun fi'lu tadi, ta'siru syai'i, sesuatu memberikan efek fi ghairihi, pada selainnya. Jadi kalau infial itu sesuatu mendapatkan efek, kalau al-fi'lu sesuatu memberikan efek. Madama yu'asiru, selama dia masih memberikan efek. Kahalil musakhoni, seperti sesuatu, kahalil musakhini, seperti sesuatu yang membuat panas. Madama yusakhinu, selama dia membuat panas. Wakat taqti'i, dan seperti sesuatu yang melakukan pemotongan. Wat tabridi, dan sesuatu yang mendinginkan, seperti sesuatu yang memotong dan sesuatu yang mendinginkan. Wal kayyi, dan sesuatu yang membakar, seperti sesuatu yang membakar. Jadi kesimpulan daripada pembahasan kitab ini adalah, yang pertama kita itu telah membahas al-jauhar. Al-jauhar itu tentang substansi sesuatu. Ada al-kam itu tentang jumlah, tentang kuantitas sesuatu. 2 telur, 3 mobil, ya tentang jumlah. Al-kaif, ada tentang al-kaif. Al-kaif itu tentang kualitas. Seperti mobilnya itu ngebut, mobilnya itu lambat, lalu manisnya gula, asinnya garam, dan semacamnya. Ada al-mudhaf. Al-mudhaf itu tentang relasi. Yang mana kita nggak bisa mengetahui, kalau kita nggak bisa mengetahui hubungan dia sama yang lain. Maksudnya nggak bisa mengetahui pasangannya gitu loh. Kita nggak bisa mengetahui dia kalau kita nggak tahu pasangannya. Misalkan bapak, kita nggak tahu yang dimaksud dengan bapak itu apa. Kalau kita nggak mengetahui anak, yang dimaksud dengan anak itu apa, gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa diketahui kalau kita nggak mengetahui pasangannya. Harus difahami kalau kita memahami pasangannya. Cuman bisa difahami, maksudnya gitu. Cuman bisa difahami kalau kita bisa memahami pasangan daripada kalimat tersebut. Misalkan kalimat yang sifatnya umum, kita nggak bisa mengetahui yang dimaksud kalimat sifat umum ini gimana. Kalau kita nggak mengetahui, kita tidak memahami kalimat yang bersifat rinci gitu. Ada lagi tentang mata. Mata itu tentang keterangan waktu.
jam sekian misalkan, hari ini. Ada tentang ainun, tentang keterangan tempat, di mobil, di rumah, begitu. Ada wadu'un, wadu'un itu tentang keadaan, berdiri, duduk, tidur. Ada tentang lahu, itu tentang kepemakaian, bergamis, berimamah, bersorban, berimamah itu, bercelana, bertopi. Ada inyan fa'il. Inyan fa'il itu tentang kalimat pasif. Misalkan terpanaskan begitu, terpukul. Ada tentang fu'ila, yaitu al-fi'lu, tentang kalimat aktif, memanaskan, memukul, melukai, begitu. Wa'lam, dan engkau ketahuilah, annahum, sesungguhnya mereka di sini konteksnya adalah para ahli filsafat dan para ahli teologi atau ahli kalam. Dari dua kelompok ini maksudnya. Qassamul arodoh, telah membagi arod, ila hazihil aqsamit tis'ati, kepada 9 bagian ini. Wahya, 9 bagian itu adalah ma ba'dal jauhari, adalah yang setelah al-jauhar. Jadi kan setelah al-jauhar itu tadi ada namanya al-kam, al-kaif, al-mudhaf, mata, ain, wad'un, lahu, inyan fa'il, fu'ilah. Setelah al-jauhar itu kemasukan arod, kata para ulama, kata para ahli filsuf, para ahli filsafat, yaitu para filsuf, maupun para ahli teologi, yaitu teolog. Mereka mengatakan 9-nya ini arod. Pokoknya selain al-jauhar ini arod. Arod itu adalah sesuatu yang melekat kepada jauhar. Itu disebut arod. Sesuatu yang nempel sama jauhar. Misalkan di rumah, ya tetap aja nempelnya rumah itu. Jauharnya kan rumah. Keterangan tempat itu tetap aja dia nempel sama jauharnya. 2 telur, tetap aja keterangan keterangan jumlah, keterangan kuantitas itu menempel pada telur, 2 telur. Manisnya gula yang manis misalkan. Tentang kaif itu ya, tentang kualitas. Ya tetap aja itu nempelnya keterangan kualitas atau keterangan kaif itu tetap nempelnya ke gula, ke substansinya, ke jauharnya. Tapi meskipun mereka sepakat dalam hal itu, para filosof dan para teolog, mereka berbeda pendapat pada hal yang berikutnya. Wa mazhabul mutakallimina, sedangkan mazhab para ahli teologi, annaha, sesungguhnya 9 perkara tersebut yang arot ini, i'tibariyatun, umurun i'tibariyatun, la wujudiyatun, adalah perkara yang hanya anggapan, bukan sesuatu yang eksis, sesuatu yang bisa eksis di dalam realita, bukan sesuatu yang eksistensial, hanya sesuatu yang konseptual, sesuatu yang i'tibari. Jadi hanya muncul di dalam otak aja, di dalam kenyataan itu nggak muncul. Wa mazhabul hukama'i, sedangkan mazhabnya, pemahamannya para ahli filsafat, annaha, sesungguhnya 9 perkara tersebut yang arot itu, pokoknya arot ini katanya umurun wujudiyatun, adalah perkara yang sifatnya itu eksistensi, perkara yang eksistensi, yang muncul, perkara yang eksistensial,
perkara yang muncul pada kenyataan, bukan hanya pada anggapan aja, bukan hanya perkara konseptual. Qala Ibnu Subki, telah berkata Imam Ibnu Subki. Kalau dia dari sini, Imam Ibnu Subki ini di dalam hal Maqulatul Asyrah lebih condong kepada para ahli filsafat. Kalau dari konteks ini. Al-asahu anna nisba wal idhafati umurun i'tibariyatun la wujudiyatun. Nah, itu kan pendapat daripada ahli teolog yang didukung oleh Imam Ibnu Subki hanya pada masalah idhafah aja, masalah relasi aja. Pendapat yang paling sahih, anna nisbah sesungguhnya penisbatan wal idhafat dan penyandaran, ya relasi maksudnya. Dalam masalah relasi, umurun i'tibariyatun merupakan perkara-perkara yang konseptual. La wujudiyatun, bukan perkara yang eksistensial. Jadi hanya anggapan di dalam pikiran aja. Kalau masalah penisbatan. Ya artinya beliau pada masalah yang lain. Kan ada 10 masalah itu. 2 kata beliau berarti kan. Masalah jauhar itu masalah jauhar. Al-asah anna nisbah wal idhafat umurun i'tibariyatun la wujudiyatun. Ya, berarti pada masalah relasi aja pendapat teolog yang didukung sama Imam Ibnu Subki. Sedangkan pada masalah yang lain, ya kalau masalah jauhar kan pada sepakat itu tadi disebutkan. Annahum qasamul aradu ila hazil aqsami tis'ah. Sedangkan jauhar itu bukan arad, enggak kemasukan arad. Arad itu bukan jauhar gitu. Maksudnya jauhar itu tidak bersifat arad gitu. Dia bersifat berdiri sendiri, itu kan dah sepakat. Sedangkan pada masalah yang ikhtilaf ini, apakah 9 perkara tadi itu selain jauhar itu i'tibari atau wujudi, pendapat yang didukung oleh Imam Ibnu Subki itu kebanyakan daripada pendapatnya para ahli filsuf. Karena pada masalah relasi aja yang mendukung pendapatnya para ahli teolog. Wa hazihi risalatun ijmaliyatun. Dan ini adalah risalah, adalah kitab yang sifatnya global. Wa faidatun igna'iyatun, dan sebuah faedah yang membuat puas. Wa tahqiqu mabahisiha yutlabu minal mutawwalati, dan mendalami pembahasan-pembahasan kitab ini itu dapat dicari daripada kitab-kitab yang panjang. Walhamdulillahi ala kulli halin, dan segala puji itu adalah milik Allah pada setiap keadaan. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam ala sayyidina wa maulana Muhammadin, semoga selalu tercurahkan kepada sayyidina, kepada junjungan kita, wa maulana, dan kepada kepada tuan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala jami'il ashabi wal ali, dan semoga hal itu juga tercurahkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan seluruh keluarganya Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.